Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di majelis ini. Biasanya kita menyampaikan materi secara berurutan, tapi untuk malam ini spesial Ramadan, saya diminta panitia dengan materi seperti ini. Istriku, fahamilah aku. Bermula dari banyaknya kajian-kajian saya yang terkesan seolah-olah membela para ibu gitu ya. Padahal menurut saya bukan membela para ibu, tetapi mendudukkan masalahnya secara proporsional, karena memang membahas tentang keluarga adalah membahas tentang organisasi. Dan yang namanya organisasi itu ada manajemen, dan yang namanya manajemen itu ditentukan oleh pemimpinnya. Maka Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwa ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan, itu merupakan aslun taslun kuliyun tafarraq anhu al-ahkamul lati fil ayati ba'dahu. Laki-laki adalah pemimpin perempuan itu adalah prinsip dasar syariat dalam masalah rumah tangga. Sehingga semua ilmu atau semua masalah dalam rumah tangga merupakan cabang dari syariat ini. Artinya kalau kita ingin memperbaiki sebuah organisasi, kita memperbaiki pemimpinnya. Demikian juga masalah keluarga. Nah, karena itu untuk memperbaiki keluarga sebenarnya bermula dari memperbaiki laki-laki sebagai pemimpinnya. Jadi kesannya ketika mengingatkan suami akan kewajiban-kewajiban sebagai pemimpin seolah-olah menyalahkan. Nah, pada malam hari ini kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Istriku, fahamilah aku. Artinya menjalankan peran sebagai pemimpin itu juga tidak mudah. Jangan cuma menyalahkan pemimpin atau menuntut pemimpin jadi baik, padahal berperan sebagai pemimpin yang baik itu juga tidak mudah bagi mayoritas laki-laki. Nah, karena itulah kemudian panitia meminta saya untuk menyampaikan materi ini gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, fahamilah bahwa hakku sebagai suami itu sangat besar. Artinya kalau memang seorang perempuan itu siap menerima laki-laki sebagai suami dalam hidupnya, maka dia berarti harus bersiap untuk taat, loyal, dan setia, karena itu merupakan inti dari keterpimpinan. Artinya ketika seorang perempuan menerima laki-laki sebagai suami, bukan hanya bersiap untuk menempati rumah yang disediakan suami, baik milik sendiri maupun kontrak atau tinggal di tempat mertua. Bukan sekedar menerima nafkah bulanan yang diberikan suami sebagai haknya sebagai istri, tetapi juga bersiap untuk menerima laki-laki sebagai pemimpinnya. Artinya ketika dia bersiap menerima laki-laki sebagai pemimpinnya, dalam hal inilah suaminya, berarti dia juga harus siap untuk manut atau taat. Maka saya sering mengatakan, tolong bedakan kriteria laki-laki soleh dan suami soleh itu berbeda. Kriteria perempuan solehah dan istri solehah itu berbeda. Banyak orang tidak paham ini, sehingga ketika mengadu kepada saya, di satu sisi melaporkan rumah tangga yang tidak bahagia, di satu sisi dia memuji suami sebagai orang yang soleh. Sebenarnya suami saya soleh, Ustaz. Nah, kan logika saya jadi mandek. Kalau Anda sudah mendapatkan suami soleh, kan tinggal menikmati rumah tangga dipimpin suami yang soleh. Kenapa kesini harus lapor, harus menciptakan rumah tangga tidak bahagia? Wong dapat suami soleh kok malah lapor ke tempat saya. Nah, nanti baru keluar keterangannya. Suami saya itu orangnya suka pengajian, suka puasa Senin Kemis, suka sholat tahajud, satu hari baca Quran bisa 1 juz, tapi malas cari nafkah.
Kerja itu nggak semangat. Kadang-kadang dapat sedikit sudah puas, ya udah pulang, paling istri saya dikasih berapa juga menerima. Itu yang menimbulkan masalah ketika tuntutan biaya sekolah, biaya hidup harian itu tidak tercover. Lah disinilah kalau ada laki-laki yang rajin baca Quran, puasa Senin Kemis, sholat tahajud tiap malam, zikir wiridnya panjang, maka dia laki-laki soleh. Ya, kita tidak perlu berdebat, dia laki-laki soleh. Tapi ketika membahas bahwa dia suami yang soleh, belum tentu. Bahwa setiap suami pasti laki-laki, iya, tapi tidak semua laki-laki soleh adalah suami yang soleh, karena ukurannya berbeda. Ketika puasa, sholat, baca zikir, baca Quran, itu sebagai ukuran, dijadikan sebagai ukuran kesolehan, maka itu kesolehan kembalinya kepada pribadi pelakunya. Sedangkan ketika dia menikah, maka kesolehannya harus bermanfaat bagi pasangannya. Maka dalam Al-Quran dikatakan laki-laki itu sebagai suami disebut baik bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah melebihkan dia menjadi sebagai pemimpin, maka keberhasilan sebagai pemimpin atau memanage keluarga, atau dalam bahasa lain mendidik dan mengarahkan keluarga, yang kedua adalah bima anfaqu min amwalihim, karena dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi kalau memberikan nafkah berarti manfaatnya dirasakan sama istri yang dia nikahi. Kalau memimpin berarti istri yang dinikahi itu merasa manfaat karena dipimpin. Nek dia sholat tahajud, nek dia puasa, kembali pada diri sendiri. Jadi kalau laki-laki merasa soleh dengan baca Qur'annya, dengan puasanya, dengan tahajudnya, nggak perlu menikah. Jadilah diri sendiri yang baik. Tapi kalau Anda menikah, maka kesan Anda harus bermanfaat pada orang yang Anda nikahi. Dan ini dalam Islam disebutkan mampu memimpin dan mampu menafkahi. Jadi ibu-ibu jangan muji-muji suaminya. Suaminya orang soleh, suka baca Quran, tapi datang ke tempatnya nangis-nangis karena tidak punya cukup uang untuk biaya hidup gitu. Itu laki-laki soleh tapi bukan suami soleh, beda. Sama ketika laki-laki melaporkan istrinya kepada saya juga ngomong sama, istri saya itu soleha. Loh, ketika istri disebut soleha, maka kesolehannya harus berguna bagi laki-laki yang menikahi dia, dan itu dalam Al-Quran disebutkan fasolihatu qonitatun hafidhatun lil ghaib. Istri yang soleha itu adalah istri yang qonitatun, yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Yang kedua hafidhatul ghaib, yang menjaga kehormatan diri ketika suaminya pergi. Jadi ketika istri itu tidak taat sama suaminya, dia bukan istri yang soleha. Mungkin dia perempuan soleha karena baca Quran dan puasa Senin Kemis, sholat tahajud, tapi bukan istri yang soleha. Kalau dia ternyata suka WA-an sama laki-laki yang lain, meskipun dia pakai cadar, itu bukan perempuan soleha karena tidak menjaga kehormatan diri. Jadi perempuan soleha sebagai istri, ukuran Quran adalah taat dan menjaga kehormatan diri. Ukuran laki-laki soleh sebagai suami adalah mampu memimpin dan mampu menafkahi. Tolong bedakan kesolehan pribadi dengan kesolehan yang bisa dirasakan oleh pasangan yang dinikahi. Ini dua hal yang berbeda, dan ini banyak orang yang tidak paham. Karena itu, fahamilah saya wahai istri, pahamilah aku wahai istriku. Kenapa? Karena tanggung jawabku sebagai pemimpin itu besar, hakku sebagai pemimpin itu besar. Bahkan bisa dikatakan ketaatanmu kepadaku itulah yang nanti akan menjadikan kamu dianggap perempuan baik atau tidak baik. Jadi kalau kita mau belajar dalam hadis-hadis maupun ayat-ayat tentang perempuan sebagai istri, maka hampir semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan posisi istri itu adalah ketaatannya. Salah satunya hadis ini. Lau kuntu amiron ahadan ayas judali hadin lamar artul mar'ata antutas judali zaujiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Jadi level haknya suami itu seperti seorang budak sujud kepada majikan. Kalau boleh,
aku memerintahkan manusia untuk sujud pada manusia yang lain, maka itu pilihannya adalah istri yang sujud pada suami. Jadi besar sekali haknya seorang suami atas istrinya. Karena itu kalau memang tidak mau taat, tidak mampu taat, mending tidak menikah. Daripada nanti Anda menikah tapi selalu menolak perintah suami. Itu namanya nusus. Jadi dulu ada seorang bapak yang membawa putrinya menemui Rasulullah, kemudian mengatakan, ibnati hadilan tatazawaj. Ya Rasulullah, anak perempuan saya itu nggak mau menikah. Nabi berkata pada perempuan ini, ati abaki, mbok kamu manut sama bapakmu, menikahlah. Kalau menikah itu bisa membuat orang tua merasa ditaati, merasa anak sudah berbakti, kenapa harus ditunda-tunda? Menikahlah. Akhirnya apa? Dia mengatakan, saya tidak menikah Rasulullah sampai Anda menjelaskan kepada saya apa kewajiban saya nanti setelah menjadi istri. Kalimat inilah yang kita ambil sebagai dasar bahwa sebelum menikah harusnya orang itu faham apa kewajibannya nanti. Kalau Anda laki-laki berarti faham kewajiban nanti setelah menikah sebagai suami apa. Kalau Anda perempuan, Anda faham setelah menikah nanti kewajiban sebagai istri apa. Ini harusnya sudah dipahami sebelum menikah. Banyak sekali orang-orang yang menikah nggak paham, sehingga kelakuan yang dia jalankan setelah menikah dengan sebelum menikah sama saja. Udah punya istri tapi hobinya masih mancing, masih pit-pitan gitu. Nggak apa-apa kalau cuma sekali dua kali, hampir tiap hari. Anaknya nggak diajari baca Quran, nggak diajari sholat, sementara istrinya main ke tetangga, ngerumpi, suaminya nggak peduli, yang penting saya mancing, ya itu berarti tidak paham tentang kewajiban. Kalau hanya sekali dua kali sebagai hobi ya tidak apa-apa lah, namanya manusia juga punya hobi. Tapi kalau sebagai gaya hidup beda lagi. Ada perempuan setelah menikah pergi dari rumah nggak pamit sama suami, jengkel sama suami sedikit sudah naik ojek pulang ke rumah orang tuanya, di rumah malas bersih-bersih malah main ke tempat tetangga. Ya kok gitu nggak usah punya suami dong. Itu perilaku perempuan-perempuan yang nggak punya suami. Kalau Anda punya suami nggak begitu yang Anda lakukan. Jadi harusnya laki-laki dan perempuan sebelum menikah itu memahami apa kewajibannya nanti agar tidak membingungkan. Nah, kemudian Rasul menjelaskan kepada perempuan ini tentang hak suami atas istrinya yang sangat besar ini, dan kemudian dia mengatakan, saya memilih tidak menikah Rasulullah. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi dia tidak menikah itu karena merasa tidak mampu menjalankan kewajiban seperti ini. Jadi laki-laki yang memang malas kerja nggak usah menikah, nggak apa-apa. Jadi kalau Anda lapar juga nggak harus cari nafkah. Cari aja masjid yang melakukan gerakan subuh berjamaah dilanjutkan sarapan gitu loh. Tapi kalau Anda menikah, berarti Anda harus tanggung jawab sama perempuan yang Anda nikahi, salah satu memberikan nafkah. Itu namanya konsekuensi finansial. Orang nikah itu mesti akan lahir konsekuensi yang berbiaya. Anda nikah, Anda nggak mau diatur-atur oleh orang tua, maka Anda pilihannya adalah ngontrak. Berarti kan Anda harus punya uang untuk ngontrak. Kan jadi nggak lucu kalau yang nikah Anda, yang ngontrak Anda, yang bayar biaya kontrakan ibu Anda, kan jadi nggak lucu gitu loh. Nanti Anda tinggal bersama istri di rumah kontrakan, sarapan, makan siang, makan malam, kan harus keluar. Maksud Anda yang nikah yang ngasih makan ibu Anda, kan jadi nggak lucu. Jadi anak mamanya sudah selesai, jangan diterus-teruskan. Nanti begitu istri ada hamil, baju yang lama sudah tidak cukup. Yang belikan baju baru ya Anda, Anda suaminya, Anda yang menghamili dia sampai badannya bengkak begitu kok. Masa istri yang hamil yang belikan daster ibu Anda? Nggak lucu banget. Jadi laki-laki yang memang males kerja, nggak mau nafkahi, ya nggak usah nikah. Silahkan, nggak apa-apa, nggak salah, nggak dosa kok. Justru berdosa kalau Anda menikah tapi nggak bertanggung jawab. Itu cara Islam mengajari kita berpikir begitu. Jangan asal nikah aja, setelah itu bingung sendiri atas masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan itu. Oke? Karena itu maka jangan kau pertentangkan aku dengan orang tuamu. Karena bagi perempuan yang sudah paham, setelah dia menikah, maka yang paling besar haknya atas seorang perempuan itu suaminya. Waktu itu Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayunasi a'dhamu haqqan alal mar'ati,
zaujuha. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar haknya atas seorang perempuan? Suaminya. Jadi Anda fahamkan kepada bapak Anda, kepada ibu Anda, saya sudah menikah, saya sudah punya pemimpin, yang sekarang nafkahi saya suami saya, yang ngajari saya agar masuk surga suami saya. Jadi tolong posisi ini difahami. Jangan sudah menikah, sudah punya suami, tapi sering mempertangkan dengan orang tuanya. Jadi ada rumah tangga yang kacau balau karena apa? Tarene karo wong tua, dan setelah ditaren ke orang tua ternyata berbeda dengan keputusan suami. Dek, kita sudah menikah. Kita sudah tinggal bersama orang tuamu 2 tahun. Sekarang kita saatnya mandiri. Aku sudah nyari tempat untuk ngontrak. Insya Allah bulan depan kita ngontrak sendiri. Harusnya, nggih Mas. Sama seperti Sofuro ketika dinikahi oleh Musa, setelah selesai Musa menjadi karyawan kontraknya Nabi Syuaib, Musa kembali ke Mesir, Sofuro ikut. Padahal dulu Sofuro itu nikah dengan Musa karena Musa menolong. Kenapa menolong Sofuro? Karena Sofuro itu mau memberikan minum binatang ternyata harus antri. Laki-laki dulu baru mereka perempuan terakhir. Loh, kenapa kok dia sebagai perempuan mengambil air minum untuk binatang ternyata? Karena bapaknya sudah tua. Berarti ditambah 8 tahun Musa menjadi menantu, tambah tua lagi. Nggak ada kalimat Sofuro, ngapain jauh ke Mesir? Bapakku tua, kalau aku tinggal aku jadi anak nggak berbakti. Nggak begitu. Karena kamu sudah punya suami, ya kamu ikut kepada suamimu selama tidak ngajak bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan mencoba mempertentangkan gitu. Apa ngontrak kan dari bapakku ra entuk Mas, nyangkene mangan kari turu, mangan turu melu maratuwa, malah molimo mantep mangan melu maratuwa. Lah kok dadak ngontrak duite kok ngendikan dari bapakku ra entuk. Lah suamimu yang mimpin, bapakmu yang memutuskan. Itu namanya dualisme kepemimpinan. Jangan. Jadi kalau Anda memang sudah punya suami, fahami posisi saya sebagai suami itu besar loh haknya. Dan kamu tugasnya adalah mentaati selama aku tidak bermaksud kepada Allah. Jadi ingatkan aku kalau aku mengajak kepada dosa dan maksiat. Tapi selama yang aku perintahkan bukan dosa dan maksiat, mbok belajar taatmu dulu. Aboti Mas, ya abot. Mulane ganjarane swarga, nek enteng ganjarane kipas angin gitu. Ya abot memang. Ya mimpin itu ya abot, bapak rumangsane angel kok, gampang kok piye. Mengambil keputusan yang istri bisa menerima, mengambil keputusan yang istri merasa nyaman itu nggak mudah loh. Mendialogkan keputusan suami pada istri yang merasa pintar itu nggak mudah loh untuk akhirnya taat. Ada seorang suami yang ingin istrinya pakai cadar. Dia ngomong sama istrinya, "Dek, kamu itu cantik. Banyak laki-laki yang tertarik karena melihat kecantikanmu. Maka kamu tutupi pakai cadar hanya agar aku saja yang melihat." Nek bojone nggih Mas rampung ndak Mas, aku wis maca kitab-kitab fikih tentang cadar, ulama berbeda pendapat, nggak semuanya mewajibkan pakai cadar. Bahkan nek jenengan tahu Mas, yang namanya orang umroh, orang haji itu di rumah Allah itu malah cadarnya dilepas kok. Jadi aku memilih tidak bercadar. Ya kalau ada laki-laki yang melihat aku tertarik, oh dasarnya laki-laki aja yang gampang tertarik. Judek tuh yang suaminya. Akhirnya ngomong begini, "Dek, aku memberikan perintah kepadamu sebagai seorang suami." Diem si istri ini. Tiba-tiba kok, ndak pakai cadar telu. Sekarang kemana-mana pakai cadar. Ketika ditanya teman-temannya, sekarang mau pakai cadar? Iya, mentaati suami. Abot loh, gue. Dia punya pendapat, dia sudah baca kitab-kitab fikih, dia ngerti bahwa para ulama pun tidak sepakat kok. Tapi dia juga tahu toh mentaati suami pahalanya besar. Dan akhirnya sekarang dia bercadar karena mentaati suami, bukan karena pilihan fikih. Coba. Dengan di bojo kaya ngono kan rapopo toh ya, gitu loh. Nggak mudah malah seperti ini. Ada seorang sahabat namanya Husain bin Muhsan. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada bibinya Husain bin Muhsan ini, "Dzatu zaujin anti?" Kamu punya suami? Kata Rasulullah. Qalat na'am. Dia menjawab, "Ya Rasulullah."
Qala, Rasul berkata, kaifa antilahu, bagaimana sikapmu kepada suami? Qalat, ma'aluhu illa ma ajaztu anhu. Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Tanya Rasulullah. Maka dia menjawab, aku tidak pernah memeliharaannya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Maka Rasul mengatakan, fangduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana sikapmu kepada suami, karena itu adalah penentu surga dan nerakamu. Jadi sikap seorang istri kepada suami itu akan menentukan dia nanti masuk surga atau masuk neraka. Berarti ada loh istri yang masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak mentaati suaminya. Jadi saya katakan tadi, hampir semua dalil tentang perempuan dalam pernikahan itu adalah dalil tentang ketaatan. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, maka aku perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Terus ini, lihatlah bagaimana posisi suamimu, posisimu kepada suami, karena itu menentukan surga nerakamu. Atau yang ketiga, Al-Quran mengatakan fasolihatu qanitatun, maka istri yang soleh adalah yang taat kepada suaminya. Atau yang kelima, idza sholatil mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan sudah sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, sudah berpuasa Ramadan, wa hafidhat farjaha, sudah menjaga kemaluannya dari perzinaan, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, kilalaha, maka dikatakan pada perempuan ini, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Jadi dalil-dalil yang membahas tentang perempuan sebagai istri adalah dalil tentang bagaimana mereka taat kepada suami. Beberapa orang kemudian mengolah syariat taat ini sebagai bentuk penindasan laki-laki atas perempuan. Maka muncul lagu wanita dijajah pria sejak dulu. Berarti Nabi Muhammad menjajah istri-istrinya, tuduhan yang jahat. Jadi ketika suami memerintah, istri harus taat. Itu kata mereka, itu penjajahan laki-laki atas perempuan. Sebenarnya yang terjadi adalah ketika ketaatan itu diberikan kepada laki-laki yang soleh, selesai. Jadi artinya perintah Allah kepada istri untuk taat pada suami itu perintah Allah kepada suami untuk memimpin dengan baik. Jadi kalau suaminya taat kepada Allah, suaminya takut siksa api neraka, suaminya pengen menciptakan sakinah dalam keluarga, suaminya punya ilmu sebelum mengambil keputusan, akhirnya keputusan menghargai perasaan perempuan, insya Allah mentaati laki-laki seperti itu nggak ada masalah. Tapi nanti yang dikasih contoh dalam film, dalam novel, seolah-olah mendeskripsikan ketaatan pada suami itu adalah laki-laki yang mabuk, terus kemudian selingkuh, isinya dipukuli, tapi istri harus taat sama suaminya. Nanti sertifikat istri diambil, digadekan, taat sama suaminya. Katanya apa? Taat sama suami masuk surga. Nggak begini, itu cara mereka untuk membuat ternyata berat ya taat sama suami. Enggak tuh. Berat itu taat sama suami yang letoy, suami yang ceng-cengpo, suami yang taat sama Allah, suami yang koam, enggak berat. Jadi laki-laki yang nanti nyurisinya taat, sebenarnya laki-laki yang harusnya berhasil memimpin. Karena apa? Mentaati pemimpin yang baik itu enak kok. Saya punya murid ngaji itu seorang ibu yang pinter pecah pola. Dia bukan cuma bisa jahit rapi, tapi bisa mengukur baju yang patut untuk saya seperti apa. Waktu itu saya membawa kain, kemudian saya membawa model baju. Saya bilang, Bu, saya mau tampil, saya pengen dibikin baju seperti ini. Ustaz, nek model kayak gini tuh bagi Ustaz nggak cocok. Waktu itu kan saya sedang kelebihan daging lah gitu ya. Saya pernah loh sampai 105. Bobot saya itu pernah sampai 105. Saya mati-matian diet untuk alasan kesehatan ya. Sekarang malah kekurusan. Ini terlalu kurus sekarang. Saya mau nambah lagi paling enggak ya 10 kilo lah gitu ya. Gitu. Enggak cocok Ustaz itu gemuk pakai madu model gini enggak cocok. Lagi pula tipe kain Ustaz ini kayak gini kaku. Nek mau pakai model kayak gini harusnya tipenya yang jatuh Ustaz. Saya kan enggak mudah. Ya udahlah terserah Ibu. Hanya dia bikinkan baju buat saya, terus saya bawa tampil, menurut saya bagus. Akhirnya kalau saya butuh baju untuk tampil, misalnya saya diminta ngisi ke Kalimantan, saya cuma telepon, Bu bisa bikinkan baju buat saya nggak? Seminggu lagi saya mau ke Kalimantan. Ya Ustaz, siap. Dia yang milih kain, dia yang milih model, tiba-tiba langsung ngomong, saya sudah jadi, saya ngambil tak pakai pas, wong dia sudah punya ukuran saya.
manut sama yang ahli itu ternyata enak. Jadi kalau Anda perhatikan entah film, entah sinetron, entah novel yang seolah-olah istri tak sama suatu menderita, mesti contohnya laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang jahat, laki-laki yang mengeksploitasi ketan istri. Tapi kalau laki-laki itu takut sama Allah, laki-laki itu ngerti haknya, mengerti kewajibannya untuk menyamankan hati istri, dia akan mempertanggungjawabkan keputusan di hadapan Allah nanti. Saya yakin tidak sulit untuk mentaati laki-laki yang baik. Jadi aslinya syariat istri untuk taat suami itu adalah syariat pada laki-laki agar baik sebagai seorang suami, bukan memanfaatkan dalil kamu harus taat sama suami untuk kepentingan pribadi, untuk menyiksa istri dengan kewajiban taat, tetapi justru untuk mendapatkan posisinya sebagai makmum yang baik. Ya, jadi kalimatnya adalah fangduri aina anti minhu. Ya, lihatlah bagaimana sikapmu kepada suami. Qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu nisa'i khairun. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah perempuan yang paling baik? Maka Rasul menjawab, allati tasurhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, wanita yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak memilih suami pada diri hatanya sehingga membuat suaminya benci. Maksudnya begini, siapa perempuan yang paling baik? Yang bisa mengelola hatinya, bisa mengelola sikapnya, kalau di depan suami dipandang itu menyenangkan. Ya, tasuruhu idza nadhara, menyenangkan suaminya ketika dipandang. Di sini menyenangkan suaminya ketika dipandang itu tidak ada tanda kurung tambahan keterangan ketika tanggal muda, nggak ada. Kan ada itu perempuan menyenangkan cuma pas tanggal muda, tanggal tengah itu wis rodok ra nyenengke, tanggal tua mare gerhana bulan itu udah gitu ya. Sudah. Bagaimana bisa tetap menyenangkan di depan suami? Karena suami itu berat, urusannya bukan cuma istri. Suami itu cari nafkah. Kalau ternyata di kantor dia anak buah itu kadang-kadang dimarah-marahi, dievaluasi sama atasannya. Kalau dia pemilik bisnis harus bersaing di masa pandemi yang sulit seperti ini. Belum lagi nek dia ganteng, dulu mantan pacarnya goda-goda dia untuk balik lagi. Sampai di jalan macet, udah kayak gitu, sampai di rumah disambut istri yang gak cantik tapi merengut, itu harus tak bom wae gitu. Jadi kadang-kadang istri itu nggak tahu loh persoalan dihadapi oleh laki-laki di luar rumah itu bukan cuma ngurusi istrinya. Bisa jadi di luar rumah suaminya jadi takmir masjidnya pembangunannya rampung-rampung, duitnya seret misalnya begitu. Ngundang ustadz untuk kajian yang duitnya kasnya nggak ada, itu mumet loh, tekan ngomong bojone ora mung apa-apa meremut wae gitu loh. Mending nek ayu nek ora medeni. Pahami itu gitu loh, pahami itu. Saya tuh jadi pemimpin itu nggak mudah, karena saya harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti. Jadi kamu jangan bikin ruwet gitu loh. Itu kepada para perempuan. Nek pada laki-laki yo, nek kamu mengerti ruwet kayak gini yo berarti ojo golek wong wedok sing marai ruwet. Maka Rasul mengatakan fatfar bidatidin taribat yadak. Pilihlah perempuan itu karena agamanya kamu beruntung. Karena perempuan yang tidak meruwetkan itu perempuan yang punya agama. Nek perempuan-perempuan nggak punya agama, ya, itu malah bikin ruwet. Hasil keruwetan itu salah satu saya baca tadi di belakang sebuah mobil ada stiker pantang pulang tanpa bawa uang. Karena isinya mungkin mari ruwet, ojo mulai ya ranggo duit ya gitu. Lah nek jenenge wong nyambut gawe ki ya sok bati sok rugi, jenenge nyambut gawe ki ya sok duit sok ora entuk duit. Gusti Allah sing ngatur dudu kowe bojoku. Aku ya pengene nggawa oke. Gawe omah lantai 3, ada liftnya, belakang ada kolam renangnya. Karepku tibake sing tak tampa gur foto omahe tangga. Jangan kau persulit gitu loh. Jadi laki-laki berangkat dek, aku tambah kerja. Sing wedok ngomong kerja sing tenanan, nek ra ngodit ra mulih. Kuwi mari ruwet, kalimat ngene iki mari ruwet.
Nanti kalau dia kerja ternyata nggak berhasil, mungkin berpikir jahat agar apa? Dibukakan pintu sama istri. Jadi kalimat itu tanpa sadar, tapi itu bikin ruwet loh kalimat-kalimat seperti itu. Maka agar aku bisa menjadi pemimpin yang baik, aku menjadi nyaman. Karena kalau orang nyaman itu lebih bisa ikhlas, lebih bisa berpikir jernih. Saya kemarin kedatangan sepasang suami istri yang suaminya itu kalau pulang jam 1, jam 2 malam baru pulang setiap hari. Ikut tarawih 1 juz? Enggak sholat arang-arang. Turun ke tempat saya sebelum bulan puasa kemarin. Saya tanya, lah kowe ngopo Mas? Nek mulai kok jam 1 jam 2 bengi. Nunggu bojo kula tilem Ustaz, nunggu saya tidur. Sebab kalau saya pulang istri belum tidur, rame kaya nenek sihir kayak makanya saya nunggu saya tidur. Nah itu biasanya jam 1 jam 2 baru tidur. Nah kalau dia tidur saya pulang tuh aman. Apa reneng sing nyambut, nah itu istirahat sebentar baru tidur. Nek istri saya masih bangun wis to, engko mesti rokok rame. Saya tanya sama istrinya, "Lah ngapa kowe rame?" "Lah suami saya karena suka pulangnya telat gitu loh." "Kenapa aku pulang telat?" "Karena istri saya suka rame." "Kenapa kamu rame?" "Karena suami saya suka telat." Ra rampung-rampung to keluarga ngene iki. Keluarga saya kan diagama kira rampung-rampung karena merasa benar sendiri. Suaminya merasa benar. "Mas, gue rumongso bener mulai jam 1 jam 2." Tapi kan tidak semua orang konsultan keluarga, tidak semua orang tahu latar belakang masalahmu. Orang cuma bisa menilai kalau kamu pulang jam 1 jam 2 tiap malam, berarti kamu laki-laki yang tidak baik, titik. Tidak semua orang mampu mendengar penjelasanmu karena kamu pulang menunggu istrimu tidur. Pahami itu. Jadi kamu tetap salah. Berusahalah pulang tepat waktu. Kata Rasulullah mengatakan kalau memang setelah sholat isya nggak ada kegiatan, tidur di awal lebih baik. Kalau Anda tidur jam 8 jam 9, insya Allah besok dibangunkan sholat subuh bisa tepat waktu. Syukur sebelum subuh bisa sholat tahajud dulu. Tapi Anda pulang jam 1 jam 2, nanti subuhnya jam 4:30 dibangunkan masih ngantuk, mungkin malah bertengkar lagi sama istri gara-gara dibangunkan sholat subuh. Kamu tetap salah meskipun kamu merasa benar. Istri juga salah. Karena kalau kamu semakin marah, suamimu semakin tidak mau pulang. Hari ini telat, besok mungkin tidak mau pulang. Jadi ya gimana caranya? Didialogkan. Nah itu mereka datang ke tempat saya dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi kalau aku nanti nyaman menjalankan peran sebagai suami, itu lebih mudah mengambil keputusan-keputusan, lebih mudah. Ya lebih tumakninah, lebih tenang. Tidak tergesa-gesa, lebih jernih dalam berpikir. Tapi kalau istri membuat suasana tidak nyaman, selalu mengingatkan tentang tuntutan-tuntutan sebagai istri, maka itu membuat suami jadi panik. Nek ra godet aja mulai. Itu suami panik loh itu aslinya. Meskipun mesem yo itu jane nyangatine bingung. Engko arep ngopo supaya iso tok dulu. Anda mungkin melihat saya sekarang punya Arafah. Anda mungkin melihat saya sekarang sebagai ustadz yang jam terbangnya lumayan tinggi, hampir setiap hari saya mengisi pengajian. Tapi Anda percaya enggak? Saya pernah dalam hidup saya dalam menikah cari uang 10.000 saja enggak dapat, itu pernah. Pernah. Golek di 10.000 dalam hidup saya itu pernah. Raklakon, raintok di 10.000. Akhirnya saya nyuruh istri saya untuk masak apa yang ada di kebun. Dan di kebun adanya pohon waloh yang walohnya belum berbuah. Akhirnya apa? Daun waloh itu yang dimasak bobor sama istri saya. Rodok gatel-gatel kasar. Tapi saya ceritanya sekarang, itu terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Nah, ceritanya pas saya makan itu ya saya seolah-olah minta bantuan Anda toh ya gitu loh. Nah, itu ceritanya dulu. Tapi Anda harus tahu bahwa hari ini mungkin Allah memberikan rezeki pada saya lancar. Tapi saya pernah ngalami dalam rumah tangga itu golek duit mulai ora iso. Lah nek dikai kalimat nek ra nggodit ra mulai tenan aku golek liyane no mangsa apa sing wedok nyanglam donya kur kowe tok. Saya laki-laki, aja mulai mas nek ra nggodit. Aku golek liyane no. Ngapa? Dadak nguli wong kaya kowe ora bantu agamaku. Karena perempuan itu diposisikan sebagai tu'inu ala imanihi. Perempuan itu membantu agama suaminya, membantu iman suaminya, bukan ngerecokin. Fahami itu. Sekali lagi aku minta difahami juga dalam rangka agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Ya. Baru sekarang toh saya bela-bela laki-laki.
Oke. Ini yang mungkin nggak enak banget ya buat perempuan. Jadi fahamilah aku wahai istriku. Satu, hakku sebagai suami sangat besar, serupa haknya majikan atas budaknya. Yang kedua, buatlah aku nyaman, karena menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Kalau kamu nanti tidak membuat aku nyaman, maka aku bisa berpikirnya tidak jernih, emosi, nggak bisa ngontrol, akhirnya malah terjadi tindakan-tindakan yang kadang-kadang suami pun tidak ingin melakukan itu. Ada suami mukul istri, tapi habis itu sebenarnya dia menyesal. Tapi kenapa mukul? Nggak bisa ngerem. Saya bahkan ketemu laki-laki saya ngomong wis tak pegat wae kowe mulyanya wong tuamu. Itu salah satunya tuh ya menyesal ngomong begitu. Kenapa? Ya emosi, Ustaz. Istri saya itu marah-marah di depan saya, menghubung-hubungkan dengan mantan saya, kemudian nggak terkendali, akhirnya dia ngomong, ya wes mas, nek pancen kowe aku wes pisan wae, ya wes pisah. Setelah itu nangis kok, datang ke tempat saya, ngomong saya kemarin tuh mengucapkan cerai untuk istri saya, Ustaz, tapi ya istri saya yang nantang kok. Suasananya kacau, saya nggak bisa berpikir jernih, akhirnya karena dia minta diceraikan, ya udah saya menceraikan. Jadi posisi-posisi seperti itu harus dipahami gitu loh. Nah, salah satu kuncinya adalah membuat suami merasa nyaman itu. Istri solehah jika dipandang menyenangkan, jika diperintah mentaati, jika ditinggal pergi menjaga kehormatan diri. Ini kan kalimat-kalimat kenyamanan dalam rumah tangga. Kalimat-kalimat kenyamanan dalam rumah tangga. Nah, yang ketiga, fahamilah aku. Kenapa? Karena aku bukan hanya milikmu. Aku itu miliknya Allah yang pertama. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu. Fa ilam yastati fa bilisani. Dia rubah kemudian itu dengan tangannya. Kalau nanti tidak mampu merubah dengan lesannya, fa ilam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan lesannya, tidak mampu dengan lesannya, dengan hatinya, wa dzalika dhaful iman, dan itu yang paling lemah. Sedangkan ayat yang di atas, hadis yang di atas mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan, ya, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi kalau kamu memahami ajaran Islam meskipun satu ayat, sampaikan kepada orang lain. Jadi aku juga bertugas untuk berdakwah sebagai pribadi. Kalau aku nanti melihat kemungkaran, aku harus merubah kemungkaran itu. Ini tanpa memandang Anda sudah punya istri atau tidak loh. Jadi Anda nanti dalam rumah tangga meskipun sudah menikah, Anda punya istri, punya anak, Anda tetap harus menjadi bagian dari menyampaikan ayat Allah ini. Anda harus menyampaikan hadis Nabi, Anda harus bersama-sama menghilangkan kemungkaran. Dan itu tambahan pekerjaan di luar sebagai posisi suami. Anda kalau sudah nikah bukan berarti itu dilesep di ketiak istri, tidak lagi jadi takmir masjid, nggak mau lagi urusan dakwah, bukan. Anda harus memahamkan istri, dek, aku meskipun sudah nikah sama kamu, nanti tetap ada minimal seminggu sekali aku rapat bahas tentang masjid. Nanti mungkin aku diminta untuk jemput ustadz karena ada acara dakwah di masjid. Itu loh dek, di samping itu sekarang ada judi sama sabung ayam. Nah besok aku mau rapat sama laskar bagaimana cara mendatangi itu dan baik-baik dibubarkan. Lah nek jenengan bojone ora bener, lah arep pengajian we ditangisi, rapat we dibal-bal video call, akhirnya jangan malu sama teman-teman sendiri. Kayak Anda kayak anak pitik dicucuk ngono kae gitu loh. Ndang mulai wis bengi nggih Dik ngono lho, padahal pas rapat takmir masjid alah jenggotmu sing kandel yang ketel gitu. Nah, bukan begitu caranya. Aku punya Allah dan Allah memberikan perintah untuk menyampaikan satu ayat melalui lisan Nabi. Allah memberikan perintah untuk merubah kemungkaran. Tidak hanya itu saja, seorang mukmin juga diperintahkan untuk berjihad fisabilillah baik dengan harta maupun jiwa mereka. Bahkan dia perintahkan untuk mendahulukan jihad atas aktivitas yang lain. Misalnya jihad dengan harta. Nah, misalnya Anda nanti punya uang, Anda ngomong sama istri, jatahmu kuwi nafkah. Jadi dalam Islam itu istri bukan memiliki semua harta suami, bukan. Yang menjadi milik istri adalah nafkah. Karena suami nanti bukan hanya menjadi miliknya. Allah memerintahkan suami untuk berinfak fisabilillah.
Lah nek nanti uangnya jadi semua diberikan sama istri, mungkin nanti suami jadi sulit untuk berinfak dan bersedekah. Tapi kalau misalnya jatah istri berapa dikasihkan, suami masih pegang uang sendiri, ini dari uang yang dipegang suami sendiri ini mau dikasihkan sama orang tuanya nggak apa-apa, disumbangkan ke rohingya juga nggak apa-apa, disumbangkan ke masjid ini juga nggak apa-apa. Itu harus dipahamkan kepada istri. Jadi istri dalam Islam itu bukan memiliki semua gaji suami, bukan, tapi memiliki hak atas nafkah yang diberikan suami kepada dia. Lah nek dia merasa nafkahnya kurang, tinggal ngomong sama suami. Tapi nek memang apa yang diberikan suami sudah cukup, dia nggak perlu tahu uang suaminya berapa. Eneng loh istri-istri sampai mendatangi kantor suaminya, terus gaji suaminya harus lewat rekeningnya istri. Bubar caranya. Ada suami itu sampai mau ngirim ke ibunya saja itu harus minta izin sama istrinya dulu, dan istrinya nggak mengizinkan. Ya nggak begitu dong. Hadis ayatnya ini, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ila akhiril ayah. Katakanlah jika bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan kalian yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cinta daripada Allah, Rasul, dan berjihad fisabilillah, fatarabbasu hatta ya'tu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi ayat ini menunjukkan azwaj, istri-istri itu tetap posisinya di bawah Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Wong menikah itu untuk mendapatkan teman berjuang kok, bukan menikah untuk menarik kita keluar dari daerah perjuangan. Zaman nomis rekep dadi remaja masjid, nang wis nikah belas tahun yang masjid, berarti itu keluar dari daerah perjuangan. Eneng rak sing kaya ngono, eneng. Justru setelah menikah itu Anda buktikan Anda tidak salah pilih istri. Jadi sekarang malah ke masjidnya sama istri, Anda ngimam istri, Anda ngajar TPA. Orang zaman nome dadi remaja masjid dan nikah malah atau muncul yang masjid. Anda tenggelam di planet yang mana gitu loh. Salah berarti yang Anda pilih. Karena dalam ayat ini, jangan sampai istri kamu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad fisabilillah. Berjihad itu artinya hidup ini berjuang untuk berdakwah dan menegakkan Islam. Sampaikan satu ayat. Kalau kamu lihat kemungkaran, rubahlah. Itu kan bentuk-bentuk dalil mengajak kita berjuang. Pedulilah kepada lingkungan. Kalau di lingkunganmu ada pelaku kejahatan, tegur dia. Namanya nahi mungkar. Kalau kamu pengen amar ma'ruf, mengadakan pengajian-pengajian agar orang sadar kebaikan, ya itu tetap butuh dana, butuh tenaga, butuh waktu untuk rapat. Kira-kira pengajiannya hari apa, jam berapa? Butuh dana nanti untuk transport ustadznya siapa yang jemput. Butuh tenaga karena nanti kalau Anda naik mobil jemput ustadz itu berarti harus ada waktu juga yang Anda luangkan. Lah nek ngono kuwi ora iso mbok tindakke mergo duwe bojo, bubarno. Oke. Lanjut. Selain aku milik orang tuaku, kan tadi aku bukan hanya milikmu, satu aku milik Allah. Yang kedua aku juga milik kedua orang tuaku. Sampai Rasul ditanya tadi, siapakah manusia yang paling besar haknya atas seorang perempuan? Suaminya. Kemudian nanti ditanya lagi, wa ayunasi a'dhamu haqqan ala rajuli ummuhu. Siapakah manusia yang paling besar haknya atas seorang laki-laki? Ibunya. Jadi jangan sampai setelah Anda menikah, Anda justru menjadi durhaka kepada ibu. Anda 9 bulan di dalam rahimnya, ingat itu. Anda sudah menguras waktunya. Ibu Anda menyusui Anda 2 tahun, ingat itu. Ibu Anda sudah menjual perhiasan untuk menyekolahkan Anda. Dan yang terakhir, ibu Anda tidak pernah menjadi mantan. Mantan ibu itu nggak ada. Bahkan ketika ibu Anda sudah mati, ada pembahasan dalam Islam cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Jadi kalau Anda menikah, carilah istri yang melanggengkan bakti Anda kepada ibu, bukan istri yang justru memutus silaturahmi Anda kepada ibu. Karena istri itu baru Anda kenal, secantik apapun itu baru Anda kenal. Dan yang kedua, istri bisa menjadi mantan. Anda cerai selesai, dia jadi orang lain. Tapi Anda nggak mungkin. Jadi jangan sampai Anda menjadi laki-laki justru setelah menikah malah jadi jahat sama ibu Anda.
Maka fahamilah istriku, aku ya tetap meskipun sudah jadi suamimu, kamu jadi istriku, aku tetap anaknya ibuku bagaimanapun. Nanti nek ibuku tua, kakakku, adikku nggak paham agama, nggak ada yang nafkah, ibuku janda nggak punya penghasilan, ya tetap tuh aku tiap bulan harus nengok dia, ngasih kiriman uang ke dia. Fahami itu, fahami itu. Ya ini yang paling tidak enak. Aku bukan hanya milikmu karena aku juga milik istri yang lain. Ini khusus untuk laki-laki yang punya istri lebih dari satu berarti. Yang mana untuk bisa menegakkan keadilan, maka aku harus bersikap adil. Nah untuk bisa bersikap adil itu berarti aku harus melakukan sama persis dengan apa yang aku lakukan kepadamu. Mangkana lahu imro'atani famala ila ahadihima ila ihdahuma. Barang siapa laki-laki memiliki dua istri kemudian dia cenderung kepada salah satunya, mala ila ihdahuma, cenderung kepada satunya, yang satu disayang-sayang, yang satu ditendang-tendang, yang satu dikasih uang, yang satu disuruh nyari uang sendiri, itu namanya cenderung kepada salah satu. Ja'a yaumal kiamati, dia pada hari kiamat nanti akan datang kepada Allah, wasyikuhu mailun, sebagian tubuhnya dalam badan miring. Aku ra miring ora patek bagus apa meneh engko ora patek bagus miring Dek. Kan aneh toh. Jadi bantu aku untuk bisa menegakkan keadilan. Saya sudah ngomong sama bapak-bapak. Ta'adud atau memiliki istri lebih dari satu itu bukan hanya sekedar jumlah istri lebih dari satu. Tetapi ta'adud itu adalah memimpin dua keluarga. Memimpin artinya Anda melakukan tugas-tugas kepemimpinan pada keluarga itu. Di istri pertama Anda rapat RT karena ada alamatnya, ada RT-nya. Ada jatah ronda, ada mertua yang harus Anda ajak bicara, istri yang harus Anda temani, anak-anak harus Anda didik, sampai punya tetangga. Nanti Anda pindah ke istri yang kedua, Anda lakukan hal yang sama. Ada rapat RT di sana, ada ronda di sana, ada anak-anak yang harus Anda didik, ada tetangga yang harus Anda sapa, dan ada mertua yang harus Anda kunjungi. Jadi nek betul-betul difikirkan, jadi poligami sing abot malah sing lanang. Karena dia harus melakukan sama persis. Jadi kalau ada orang poligami cuma menghitung jumlah istri, yang penting bojone loro, malah wong loro kerja kabeh, dek gur cenak, cenunuk ronono pindah gur nuroni tok. Itu namanya pejantan tidak tangguh, ora ngerti syariat. Jadi poligami cuma diambil jumlah istrinya tapi tidak dilihat keadilannya. Jadi sekali lagi saya katakan yang namanya memiliki dua istri atau lebih itu bukan cuma memiliki dua istri atau lebih, tapi memimpin dua istri atau lebih. Bisa enggak? Nek nukoke mobil kudu loro, kono tukoke kene tukoke. Syukur sana pakai surat nikah, sini juga surat nikah. Sono digonyani maratuwa, Pak mbok iki bojoku. Nanti istri kedua juga diajak, Pak mbok iki istriku seneng merloro. Ora kono duwe maratuwa kene didelikke nyanggon kos-kosan ra ngerti maratuwane. Enggak begitu caranya berpoligami itu. Di sini seminggu, sini kur sehari toh. Ada kemarin bahkan saya ketemu ada yang konsultasi ke saya itu, dia istri kedua itu ditengok 1 bulan cuma 1 hari coba. Kenapa? Karena istri yang nomor 1 ngatur begitu. Saya bilang, Mbak, itu poligami versi Allah atau versi istri pertama? Kalau versi Allah adil. Semuanya, kono tuh kok gak ke omah kene gak ke omah, kono duwe surat nikah kene duwe surat nikah, kono diajak piknik kene diajak piknik, kono diblonjo kene diblonjo. Ngono lho carane. Ra iso rasa. Nek gur duwe bojo loro ning dengan tidak adil, rasa dadak dadi ikhwan, dadi preman ya iso. Preman malah bojone ora gelut tok. Anang ustad lho poligami bojone malah jambak-jambakan. Isin dadi ustad. Preman wae malah ra gelut tok bojo-bojone kok. Ora dinikahi padahal. Ora gelut to. Masa ustaz bojone gelut jambak-jambakan, serang-serangan di media sosial iki ya coba. Ada yang seperti itu. Jadi istriku fahami aku. Kalau aku sampai punya istri yang lain berarti aku juga harus memperhatikan dia sama seperti dengan kamu. Jadi ternyata tidak mudah menjadi seorang pemimpin itu. Nah, paling tidak 3 alasan ini. Fahamilah aku, karena menjadi pemimpin itu berat. Hakku besar atas dirimu. Dan masalah yang aku hadapi dalam itu banyak, bukan cuma kamu. Yang kedua, buat aku nyaman, karena
Kenyamanan hati itu akan membuat orang menjadi lebih tenang, lebih jernih dalam berpikir. Yang ketiga, aku bukan hanya milikmu loh. Ada Allah yang harus aku tunaikan kewajiban-kewajibannya. Ada tugas-tugas dakwah yang harus aku pikul. Ada orang tua yang bagaimanapun tidak mungkin menjadi mantan. Dan ada istri yang lain. Ini khusus untuk yang punya istri yang lain. Karena ini sebuah ilmu yang harus saya sampaikan. Yang baper ya jangan aja yang baper. Ini sebagai sebuah teori ya tetap saja standar gitu. Nah nanti kalau ibu-ibu nggak terima saya marah-marah malam ini, nanti minta sama Mas Edi, Mas sawal kajian khusus apa suamiku mengertilah aku, ngono loh, bales gitu aja. Aku ya mudeng Mas, nek kowe abot nek nyang omah kontrakan ra tau diajak piknik ya abot lho Mas, ngono. Aku ya mudeng Mas, nek kowe nyambut gawe ya wis usaha, ning ngerti ya Mas, nek ra ndidit ki ya mumet lho Mas, nanti tak bales gitu loh. Tapi karena kemarin Mas Edi ketoke bapak-bapak perlu disupport Ustaz, ya wis ayo nyumput bapak-bapak. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin, juga mudah. Makanya disebut dengan arijal, bukan azakar. Kenapa? Karena zakar itu laki-laki dalam arti kelamin. Yang disunat itu buah zakar, cari di kamus. Jadi ketika Allah mengatakan walesa zakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan, itu secara jenis kelamin. Tapi ketika Allah mengatakan laki-laki dalam pemimpin, ternyata arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin perempuan, itu di situ kata laki-laki bukan dari kata zakar tapi kata rijal. Padahal rijal itu aslinya kata rijlun, kaki. Jadi kalau kita mengatakan rijal itu adalah laki-laki yang berdiri atas kakinya sendiri, yang punya integritas. Jadi rijal itu bukan mengarah kepada jenis kelamin tapi pada kemampuan memimpin. Maka hanya rijal yang bisa memimpin perempuan, tidak zakar. Karena banyak zakar sing letoy itu banyak Pak gitu loh. Akhirnya begitulah kalau kita memperhatikan nas-nas Al-Quran. Jadi ketika membahas tentang perbedaan laki-laki perempuan, ayatnya laisa zakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tapi ketika membahas tentang kepemimpinan, arijal qawlan, bukan zakar. Karena rijal itu lebih mengarah kepada kualitas kepribadian. Walau alam bisawab, sudah 1 jam ternyata materi saya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, saya sedang berusaha untuk bersikap adil saja gitu ya, karena aslinya memang Islam mengajarkan keadilan. Tapi memang kalau mau jujur ya sama-sama berat. Menjadi seorang suami itu juga berat, menjadi seorang itu berat. Masing-masing hanya menuntut pasangannya untuk melakukan kewajibannya tapi nggak mau mengerti tentang haknya, yaitu menjadi masalah. Nah sekarang para istri harus memahami posisi laki-laki juga tidak mudah agar bisa menjalankan peran sebagai suami yang baik. Sama seorang suami pun harus memahami bahwa menjadi seorang istri yang soleh itu juga tidak mudah. Nah karena tidak mudah itu harus saling mendoakan dan saling bahu-membahu, bukan saling menyalahkan. Itu untuk materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial orang yang ini kita jawab singkat ini. Kalau pertanyaan mungkin di bulan Syawal nanti di pertemuan rutin kita akan lewat dulu, jadi kita akan bicara dulu, baru bisa diskusinya. Kalau nanti ada sesi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, jadi mungkin ini yang bisa mengingatkan apabila ada permasalahan sekali lagi mohon doa dan doanya untuk pembangunan Masjid Al-Akbar yang sudah selesai.